نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Hadirin ikhwatu iman jamaah pengajian rahimakumullah, sungguh satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya pada sore hari ini setelah sekian puluh tahun. Seingat saya pertama kali berbicara di masjid ini dengan kondisi bangunan yang belum secanggih seperti sekarang. Ketika itu saya masih muda, rambut pun semuanya masih hitam. Kalau sekarang rambut hitam saya tinggal kenangan, sudah meninggalkan dunia hitam. Berbeda dengan Al-Ustadz Asep, kelihatannya masih fresh ya. Beliau sebagai Al-Ustadzul Kabir yang masih muda ya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan untuk hadir di masjid Al-Ittihad ya. Al-Ittihad ini sekaligus juga merupakan bagian dari salah satu pesantren besar di lingkungan Persatuan Islam. Mudah-mudahan hal ini semua yang merupakan jariyah dari Al-Ustadz Aminullah dan Ustadz Siddiq Amin terus menerus dapat menjadi penerang bagi umat Islam dan jamaah Persatuan Islam khususnya. Saya sendiri sebetulnya adalah murid Ustadz Amin, tapi lewat tamhid. Saya tahun 78, karena ketika itu tamhid pertama kali dibuka untuk wilayah Priangan Timur ya. Ketika itu ada mayoritas alumnusnya sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saya yang belum. Ya, seperti Ustadz Nana dulu KM beliau itu di kelas ya. Ini ada Ustadz Idos ya, udah wafat juga kan beliau. Kemudian ada maestro biola dari benda Ustadz Nanang ya, gitu. Juga kami maestro biola beliau. Dulu Al-Ustadz Aminullah itu mengajar ushul fikih. Nah, jadi saya pertama kali diperkenalkan dengan ushul fikih itu oleh Ustadz Amin dengan gaya mengajarnya yang memang susah untuk yang usianya relatif lebih tua, karena beliau mengajarkan dengan cepat, menulis dengan Arab gundul. Kalau sudah selesai langsung dihapus. Jadi Ustadz Nana dan kawan-kawan langsung mengerutkan dahi, kaharti encan, katulis encan, dibupus nges. Itu tahun 79 tuh Ustadz Asep. Ustadz Asep udah lahir belum ya? Sudah ada ya? 10 tahun ya? 10 tahun. Tahun 79. Alhamdulillah jariyah dari beliau, karena dulu tahun 79 kan pesantren benda masih teramat sangat sederhana ketika itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, salah satu tema pokok di dalam Al-Quran adalah mengenai manusia.
Bahkan Dr. Muhammad Iqbal, cendekiawan muslim terkenal dari Pakistan, beliau mengatakan benar dan tidaknya ajaran atau konsepsi satu agama tergantung bagaimana ajaran agama tersebut memahami dan menempatkan manusia di dalam ajaran agamanya. Dr. Muhammad Iqbal kemudian membandingkan, mengkomparasi beberapa persepsi agama besar di dunia mengenai manusia, khususnya dari segi penciptaan. Tapi dengan catatan, kata beliau, ini menurut persepsi saya sebagai seorang muslim. Jadi Dr. Muhammad Iqbal tidak bertanya terlebih dahulu kepada para pemeluk dari agama yang beliau komparasikan, yang beliau bandingkan konsepsi manusia mengenai agama itu. Itu semacam disclaimer ya, kalau bahasanya disclaimer dari Dr. Muhammad Iqbal. Mungkin kalau beliau ada sekarang itu untuk menghindari diadukan ke Bareskrim. Itu kalau beliau ada sekarang gitu ya, tapi kan beliau bukan WNI. Yang pertama, kata beliau, menurut konsepsi ajaran Nasrani, manusia itu adalah makhluk yang terlahir dalam keadaan membawa dosa asal. Itu analisis Iqbal. Oleh karena itu, implikasinya luas. Persepsi bahwa setiap manusia itu lahir membawa dosa, maka akibatnya menjadi luas. Salah satu di antaranya adalah, salah satunya ini, kalau manusia berbuat salah, berbuat dosa, itu memang bahan bakunya juga manusia itu makhluk yang berdosa. Begitu. Oleh karenanya, lahirnya keyakinan adanya sang penebus dosa adalah akibat atau konsekuensi dari konsepsi mengenai manusia itu. Maka perlu ada yang menebus dosa. Nah, maka kemudian lahirlah konsepsi juru selamat. Itu salah satu konsekuensinya. Saya pernah membaca satu tulisan ya. Katanya sebelum hadir sebelum masyarakat barat bersentuhan dengan dunia Islam, khususnya yang terkait dengan dunia peradilan, maka di peradilan barat itu karena terpengaruh oleh konsepsi manusia sebagai makhluk yang berdosa, membawa dosa asal atau original sin. Jadi kalau dihadapkan seseorang ke pengadilan, maka dia harus membuktikan bahwa dia tidak berdosa, tidak bersalah. Jadi prinsipnya bukan praduga tidak bersalah, tapi praduga bersalah. Jadi bukan presumptions of innocent, tapi presumptions of guilty. Jadi kalau saya itu dituduh mencuri, maka konsekuensi dari persepsi manusia sebagai pembawa dosa asal itu memang saya ini ya pencuri. Kan asalnya juga manusia itu pembawa dosa kan begitu. Maka kemudian dia harus membuktikan bahwa dia bukan yang menuduh gitu. Kalau sekarang kan jaksa ya yang membuktikan itu gitu. Konon katanya baru berubah setelah Napoleon Bonaparte, ini kan lagi
ngetren ya sekarang nama Napoleon itu. Ada Napoleon Bonaparte made in Prancis, ada Napoleon Bonaparte made in Palembang. Nah, kali ini di Palembang ya, lagi rame itu. Panggilannya Bang Napo. Kalau sekarang Bang Napo. Ke Timur Tengah Napoleon itu. Dan beliau mendapatkan informasi yang cukup lengkap mengenai ajaran Islam, khususnya hukum Islam terkait dengan konsepsi Islam mengenai manusia. Nah, justru di dalam ajaran Islam itu manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak membawa dosa. Kan sangat kontras sekali. Dan menurut Napoleon ini yang benar. Makanya ketika beliau pulang diubah itu kode Napoleon. Nah, bahasa Prancisnya hukum itu kan kode ya, kode. Jadi Napoleon itu membuat sejumlah hukum menyangkut tindak pidana, namanya penal code, kode penal. Menyangkut keperdataan, namanya kode sipil. Ya. Menyangkut perdagangan, namanya kode du commerce. Napoleon itu semua jadi kode Napoleon. Diubah dari asalnya presumptions of guilty menjadi presumptions of innocent dalam bahasa Inggrisnya. Nullum delictum begitu ya dalam bahasa Latin. Kemudian si Prancis ini menjajah Belanda. Prancis menjajah Belanda. Di mana-mana yang namanya penjajah, pertama kali yang dipaksakan adalah hukum. Kamu yang dijajah harus mengikuti hukum kami. Oleh karena itu hukum ini bukan syariat nih kita bicara, karena kalau syariat itu adalah God made, bikinan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berubah, tidak akan diubah, tidak bisa diubah kalau syariat. Tapi kalau hukum berubah. Makanya para ulama merumuskan satu rumus ya di dalam hukum Islam, kaidah fikih, al hukmu yadullu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Itu hukum, ini bukan syariah. Karena hukum itu memang dihadirkan, diciptakan oleh manusia, dipahami agar syariat berjalan. Makanya hukum Islam itu berubah, yang tidak berubah itu adalah syariatnya. Mungkin jelas ya, ada di sini hukum di situ. Makanya di kawasan Timur Tengah fakultasnya itu, kalau itu hukum namanya Kuliyatul Hukuk. Saya dosen fakultas hukum. Saya itu al-ustadz fi Kuliyatil Hukuk, karena menyangkut hak-hak manusia ini kewajiban. Nah, kalau di situ juga syariat, biasanya kalau kayak di Mesir gitu atau di negara Timur Tengah lain, Kuliyatus Syariah wal Hukuk. Sekarang di UIN di Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum. Itu ya, gitu. Nah, diubah itu oleh Napoleon dan dia menjajah Belanda. Kata Napoleon, kamu dijajah, melakukan hukum. Ini menunjukkan hukum itu adalah produk kekuasaan. Hukum itu produk siapa yang berkuasa, karena memang hukum dibuat oleh kekuasaan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kekuasaan, cara memperolehnya, cara mengelolanya baik, maka hukum yang dihasilkannya pun akan baik. Jadi hubungannya seperti hulu sungai dan hilir. Kalau dari hulunya kotor, ke bawahnya juga kotor, begitu. Diamalkan secara terpaksa di Belanda. Kode penal diterjemahkan ke bahasa Belanda. Diterjemahkan, bukan saja judulnya, tapi pasal-pasalnya. Menjadi Wetboek van Strafrecht.
Straf itu hukuman pidana. Dulu waktu zaman saya sekolah SD masih ada dikenal istilah distraf. Ya, pernah kan dengan bapak-bapak ibu-ibu ya? Lamun nu kaberangan straf, antara lain lamun nu panjang kuku gitu ya. Makanya murid-murid SD dulu tuh udah biasa tara aya anu ngagugat guru ke pengadilan, biasa we di kieu mah. Makanya distrap udah biasa ya. Aya nama dicibit saeutik pelanggaran HAM kan begitu kan sekarang ya. Akhirnya guru tidak bisa mendisiplinkan. Dulu straf itu namanya karena kan didikan Belanda. Jadi wetboek van strafrecht. Jadi kitab undang-undang hukum pidana. Di situ adalah asasnya praduga tidak bersalah. Jadi diubah tuh. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana konsepsi ajaran Nasrani tentang manusia itu demikian berpengaruh di masyarakat Eropa itu. Kemudian kata Iqbal, bagaimana konsepsi ajaran Hindu dan Buddha mengenai manusia? Bagaimana konsepsinya? Kata beliau, menurut ajaran Hindu dan Buddha, dunia ini tempat bertarungnya kebaikan dan ketidakkejahatan. Begitu kata dia. Apabila manusia ingin mencapai kebaikan tertinggi, maka dia harus menyatu dengan alam. Oleh karena itu, puncak pencapaian mereka untuk menggapai nirwana, mereka menyatu dengan alam. Makanya para biksu dan biksuni itu kira-kira melepas semua aksesoris dan ornamen keduniaan. Beliau hanya memakai 2 helai kain yang biasanya berwarna kuning, ya, kemudian mangkuk untuk makan, kemudian kepalanya juga digunduli mereka itu, dan meninggalkan semua keduniaan, menyatu betul-betul dengan alam. Itu konsep mereka. Jadi kayak apa ya, kehidupan yang asketik gitu, sofistik gitu ya. Mereka meninggalkan. Karena Islam mah enggak begitu. Yang tidak boleh itu mencintai dunia. Tapi kalau kita menguasai dunia, ya, dan kalau ingin menguasai harus menggapai keduniaan itu. Yang tidak boleh itu mencintai, artinya kita tidak boleh didominasi. Kalau sudah mencintai kan kita didominasi oleh dunia. Itu yang tidak boleh. Tidak ada larangan kita untuk menjadi orang kaya. Ya. Bahkan menurut saya kita ini harus jadi orang kaya. Tapi ukurannya ya menurut kita. Kalau saya setuju dengan Kiai Agus Salim. Beliau kan ulama cendekiawan muslim yang luar biasa ya. Beliau itu tidak pernah kuliah, tapi intelektualitasnya luar biasa. Salah satu cirinya penguasaan bahasa asingnya, saya mengatakan sampai 12 beliau itu, Haji Agus Salim. Hari orang ayeuna kuliah nepi ka S3 bahasa asing teh kur bahasa Sunda hungkul we nu dikuasai. Haji Agus Salim tuh gak kuliah beliau. Semuanya kagum. Malah ada cerita lucu ya dari Herbert Fate kalau tidak salah ya. Bukan Herbert Fate, yang dari Amerika itu. Dia mengira Agus Salim itu gak bisa bahasa Prancis. Katanya, Tuan Salim, ada orang Prancis ingin ketemu dengan Anda. Biar nanti saya penerjemahnya. Kata Haji Agus Salim, oh iya, terima kasih. Tari anu pinter mah sok percaya diri kan. Tara apa poyong kodan, tapi bukan arogan. Hari arogan mah eueuh ka bisa, tapi hayang katingali bisa.
gitu ya. Makanya bahasanya istikbar. Nah, jadi nggak gede-gede maneh gitu. Penyakit itu. Penyakit betul. Puguh mah teu boga duit, yang katingali boga duit, capek tuh eta teh. Anu teu capek mah boga duit, tapi teu katingali boga duit nikmat eta. Jadi ditraktir terus. Padahal manehanana loba duit. Anu gering mah eta. Teu boga duit, hayang katingali boga duit. Ya. Begitu ketemu dengan orang Prancis, langsung Pak Haji Agus Salim itu berbicara pakai bahasa Prancis. Hookeun tuh si orang Amerikanya itu, ya. Katanya, maaf Tuan Salim, ternyata bahasa Prancis Anda jauh lebih baik dengan bahasa Prancis saya. Kata Haji Agus Salim itu. Jadi dia mohon maaf, malu kayaknya gitu ya. Nah itu kalau apa namanya, orang pintar ya seperti itu. Dia tidak banyak apa namanya berbicara, tapi langsung apa namanya membuktikan aja ya. Kata orang tersebut ya, yang menulis juga tentang konstitusi Indonesia, menulis tentang Pak Nasir. Satu saja kelemahan Salim itu dalam hidupnya, melarat. Jangan gitu. Satu kelemahan Salim itu melarat. Karena memang coba bagaimana tidak, jabatannya mentereng, Menteri Luar Negeri, tapi dia seumur-umur gak pernah punya rumah. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum punya rumah, berarti itu mewarisi dari Haji Agus Salim ya. Dan beliau tuh kontraktor, dan kontraknya bukan di pinggir jalan besar, tapi di gang beliau itu. Dan di ruang tamunya pemandangan yang biasa, kalau pagi-pagi itu ada kasur yang dilipat beliau itu. Jadi katanya satu kelemahan Salim, dia melarat. Tapi Haji Agus Salim tidak pernah merasa dirinya melarat. Jadi anu lain gitu, anu mangkarunyakeun teh Haji Agus Salim memang enggak. Ini yang mantep. Yang parah begini, cek batur orang teh beunghar, tapi eta nu beunghar teh ngarasa beunghar, moal impak-impak itu. Nah, jadi persoalan kaya tidak, bagaimana kitanya ya dari situ. Makanya itu urusan hati, urusan syukur, penerimaan kita. Nah, agar kita ini umat Islam bisa berdiri tegak mengatakan jangan mencintai dunia, kita harus tahu dunia itu. Akhirnya kan sebut kia, saya tamanya nyebut ulah hubud dunia teh sirik we. Nah, jangan sampai begitu. Kita harus tahu dulu tuh. Nah, di dalam konsepsi Hindu dan Buddha, puncak kebahagiaan manusia mencapai nirwana itu, maka dia harus menyatu dengan alam dia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Dr. Iqbal, bagaimana persepsi ajaran Islam mengenai manusia? Kata beliau, ini untuk mengarahkan benar dan tidaknya ajaran satu agama. Itu sangat kompleks sekali sebetulnya, karena Al-Quran dengan sangat lengkap berbicara mengenai manusia. Makanya Dr. Iqbal menyodorkan satu saja. Islam memandang manusia yaitu dari segi penciptaannya. Jadi dari satu ya, dari satu saja. Kayaknya kalau ada yang menulis disertasi konsepsi manusia di dalam Al-Quran dengan sangat komprehensif, ini akan menjadi sebuah disertasi yang luar biasa. Dari segi penciptaan, sifat-sifatnya itu bagaimana oleh Al-Quran didetailkan mengenai manusia. Bahkan ada beberapa surat yang diberi nama surat manusia itu, bahkan yang terakhir namanya surat An-Nas, ada surat Al-Insan. Seingat saya belum pernah baca ada konsepsi di salah satu disertasi yang komprehensif tentang ini.
Yang terakhir saya baca adalah disertasi dari Ahmad Thoyib ya, dia rektor Universitas Al-Azhar. Itu Banu Israel fil Quran was Sunnah, tentang Bani Israel. Itu disertasi doktor beliau. Dia pernah menjadi rektor Al-Azhar sebelum yang sekarang. Jadi mungkin nanti ada salah seorang asatid di Pesantren Benda ya, yang menulis disertasi tentang ini. Ketika umpamanya menulis asal usul manusia, pasti dia harus masuk ke dunia kedokteran di situ. Manusia luar biasa. Kata Iqbal, menurut saya manusia itu dilihat dari segi penciptaannya adalah makhluk dua dimensi, dua sisi, dua wajah. Yang satu adalah wajah manusia yang terkait dengan aspek-aspek fisik, kulit, tulang, rambut, pokoknya fisik. Yang kedua adalah aspek non fisik. Nah, aspek fisik ini, kata beliau, itu dibentuk dari bahan baku yang rendah. Terbentuk dari bahan baku yang rendah dan selalu ada di bawah. Bukan saja simbol untuk membawakan, memang posisinya ada di bawah. Itu dari tanah. Dengan derivasi istilah yang banyak dalam Al-Quran. Istilah umumnya, generic termnya adalah turab, tin. Kemudian diderivasi kan, ada sol kal fakhar min hama'im masnun. Itu diderivasi dari tanah itu. Itulah manusia. Jadi bentuk umumnya tin, turab, tapi kan ada tanah liat, tanah lumpur yang berbau kan, sol kal fakhar, hama'im masnun. Itu mimma immahin, dari bahan baku yang rendah, kata Iqbal, yang membentuk fisik kita itu. Jadi dari mulai rambut sampai dengan ujung kaki itu berasal dari bahan baku yang rendah, yaitu tanah. Dan yang pertama kali merendahkan manusia dilihat dari aspek asal usul penciptanya adalah iblis. Dan argumentatif iblis itu, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu berdebat dengan iblis soal penciptaan itu, kira-kira argumentasinya mau bagaimana untuk membalikan bahwa tanah lebih bagus ketimbang api? Kira-kira punya nggak argumentasinya? Mungkin paling tidak, dah seuneu ge lamun rek dipareuman ku naon? Ku tanu, ge paling-paling kira-kira seperti itu. Hanya sayangnya saya tuh gak pernah ketemu dengan iblis. Persoalannya itu, saya mau berdebat tapi gak pernah ketemu jeung iblis gimana ya gitu. Ini heureunya seperti itu. Jadi kata Iqbal, karena aspek fisik kita, unsur pembentuk fisik kita dari bahan baku yang rendah, maka dimensi fisik yang ada pada manusia itu adalah dimensi kelemahan, kalau tidak dikatakan kehinaan. Jadi siapa manusia yang ingin membangun kemuliaan dirinya tapi dengan bermodalkan aspek-aspek fisik dirinya atau aspek-aspek yang terkait ya, dengan badaniah dirinya, sebetulnya dia sedang menuruni alih-alih mencapai kemuliaan, dia sedang turun ke derajat kehinaan. Kalau yang dijadikan modal untuk menggapai kemuliaan itu dari unsur-unsur fisikal. Mari kita introspeksi. Ada
yang katakanlah 20-30 tahun yang lalu dadeg sampai rupa HD, jag-jaguar ringkas, ya, tinggi besar dia dengan pangkat yang tinggi, katakanlah jenderal pada usia 50 tahunan. Akan tetapi coba lihat ketika dia menuruni usia sampai kepada usia 80 tahun, adakah lagi yang bisa dibanggakan secara fisik dari dirinya? Tidak ada. Begitu juga kaum ibu, dan begitu masuknya karena usia 50 tahun mah di make up terlalu tebal, malah jadi cari nakdak si itunya apa? Kalau kena keringat itu malah jadi anu ningali teh rada sieun gitu ya, karena terlalu tebal gitu ya, ada sieun. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Maka saya merasakan dulu itu ketika usia 30-an, saya gak mau pakai batik, asa kumaha gitu ya. Nggak, atau umpamanya pulang ke rumah membawa sesuatu di jingjing dina keresek asa embung we gitu. Sekarang itu usia menuntun, gak ada tuh satu pun saya malu erek ngajingjing naon cek pariposna nyanak adi ayano di bakalan dia oleh-oleh jingjing we. Kayaknya si bentuk tubuh itu tidak lagi mengharuskan saya gitu ya untuk tampil seperti itu. Nah digulak-gulak gitu kayak anger weh gitu huis gitu. Ya. Belum lagi kuantitas rambut juga sudah menurun secara drastis. Di baheula mah teu kaitung da gomplok, namun dihitung teh kaitung. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Nah. Kalau aspek fisik kita. Nah, kata Iqbal itu bukan di situ kemuliaan manusia itu. Bukan kepada aspek-aspek fisiknya. Berbeda dengan binatang. Meskipun binatang juga geus kolot mah da dipencit lihat atuh dagingnya gitu. Tetep we nu ngeunah mah nu jajangkar eta hayam ya gitu. Nah, kata Iqbal, yang kedua kata beliau ya, Iqbal itu kan seorang filosof ya. Jadi dia menyampaikan Islam itu dengan apa langgam filosofis beliau itu ya. Terkenal kan bukunya Reconstructions of Islamic Thought. Saya ingat tahun 92 ketika itu saya di Pemuda Persis mengundang beberapa tokoh, salah satunya Pak Amin Rais. Saya minta beliau untuk berbicara rekonstruksi pemikiran Islam. Saya ingat jawaban Pak Amin Rais, aduh Dik, saya ini bukan Iqbal, saya ini sekelas Iqbal, saya harus merekonstruksi pemikiran Islam, saya tidak mampu katanya. Jadi saya akan berbicara isu-isu kontemporer saja dalam Islam, ini sekelas Iqbal. Jadi ketika berbicara mengenai manusia itu sangat filosofis sekali. Coba kita renungi, kita ini kan manusia, bagian yang merupakan tema besar di dalam Al-Quran. Manusia itu, semua hukum yang ada dalam Al-Quran hanya untuk manusia dan jin, dan kita tidak pernah tahu jin makan dari usulan orang ngarana oge jin disebat jin teh tara ketingali. Lamun aya jin gaweana papanggih jeung jelema pasti jin palsu itu. Disebut jin itu jan kan artinya tersembunyi ya. Jannah, jannatun itu kebun. Karena disebut kebun, pandangan itu terhalang saking rapatnya pohon. Baru itu jannah. Tapi lamun kebun geus tatanggalan saeutik eta mah lain jannah gitu ya. Disebut jannah itu karena begitu. Jadi kayaknya gambaran surga itu kompleks, bukan hanya sekedar jannah di dalam imajinasi kita. Kan ada saya jadi teringat pengalaman saya kan sejak tahun 86 mengasuh ibu-ibu sadasep. Untung saya itu tetap mencintai perempuan muda ya, tidak mencintai ibu-ibu. Tahun 86 ketika masih mahasiswa saya membina satu komplek, dan kompleknya itu komplek pensiunan ABRI. Jadi begitu datang saya dari kampus langsung dihalangi sama bapak pensiunan.
Gak bisa, gak boleh ada pengajian. Tugas istri itu melayani suami saja, gak perlu ngaji-ngaji. Itu tahun 86 tuh. Ya, tapi saya berdialog dulu dengan beliau. Jadi si ibu-ibu nages haroyong insaf, si bapak-bapak nancan, padahal atas pensiun. Gitu. Lucu pertanyaannya ibu-ibu. Pak Ustadz, apakah di surga itu ada puskesmas? Nah, kenapa begitu pertanyaan? Kan para pensiunan anu di pariosna teh tensi kan gitu. Kenapa, Bu? Kan saya tensi selalu tidak stabil. Yang satu diabetes gitu ya. Saya bilang, Bu, surga itu bukan dunia. Itu adalah terminal dari semua yang kita kerjakan di dunia. Nah, naonan asup ka surga, bari urang tensi kudu naik. Yang mending ulah di dia we atuh. Ya. Ada lagi yang pertanyaan, ini yang agak muda. Pak Ustadz, di surga ada ATM? Jadi boleh-boleh aja ada pertanyaan. Saya jawab situ. Tapi ada di sini yang ilmiah. Lumayan ilmiah. Untuk apa? Katanya Pak Ustadz masuk surga, isinya kan cuma sungai. Kan isinya setiap berbicara jannah tajri min tahtihal anhar. Kenapa masuk surga? Apalagi orang Indonesia, apalagi saya ini asal Cianjur dekat puncak. Dari mulai kecil hidup saya itu di pinggir sungai. Asal naonan asup ke surga. Nah, itu kata dia ya. Nah, saya jawab begini. Ibu-ibu gak ada bapak-bapaknya. Tapi hari pengajian jeung ibu-ibu teh memang resep guys. Rimil balik teh segala di bahanan. Ya makanya saya bawa aja. Jadi waktu saya menikah 70% yang mengantar saya itu jamaah pengajian ibu-ibu. Heboh, hanya titip saya satu. Jangan membuat proposal untuk pernikahan saya gitu ya. Mesti proposal. Begini sebenarnya ibu-ibu. Kenapa gambarannya itu menjadi tajri min tahtihal anhar? Ini riset saya kecil-kecilan. Al-Quran itu kan turun di dua kota, Mekah dan Madinah, yang tidak ada sungai. Gak ada kan? Sadasep ya di situ. Gak ada sungai. Jadi kenapa digambarkan sungai? Itu surga itu kan puncak dari kenikmatan yang diimajinasikan oleh manusia. Makanya ada mala ainun ro'at wala udhunun sami'at kan wala aqlun tasawwar. Itu gambarannya. Tinggi. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau orang Mekah dan Madinah ketika itu ditanya, kenikmatan tertinggi apa yang ingin kalian gapai dalam hidup ini? Maka mereka akan mengatakan, saya ingin hidup di tepi sungai. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau Al-Quran itu diturunkan di Indonesia dan ditanyalah orang benda ini, apa kenikmatan tertinggi yang diimajinasikan, yang dicita-citakan dalam hidup? Kira-kira jawabannya mau apa? Mungkin ada yang menjawab, saya ingin punya uang segudang, dan memang nepi ka ayeuna can pernah boga. Kan itu. Enggak apa-apa. Mungkin ada yang ingin punya tanah sekian puluh hektar. Tapi orang Mekah Madinah, orang Arab itu imajinasinya. Jadi itu bukan surga dalam artian hakikat ya, sebagai sebuah kenikmatan, akan tetapi metode untuk menjelaskan. Karena Al-Quran itu bukan kitab hanya untuk para ulama, bukan kitab hanya untuk para cendekiawan, tapi harus dipahami oleh semua. Oleh karena itu mengapa Al-Quran juga di dalam penjelasannya menggunakan metode tamsil? Karena dibiarkan manusia itu untuk memiliki gambaran. Bahkan ada beberapa ayat yang tamsilnya tasbihnya itu dengan tasbih yang tidak disebutkan musyabbah bihnya itu. Seperti begini. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kal an'am. Kan hanya ada tuh tasbih yang disebutnya.
Musabbabihnya tidak. Biarkan manusia itu berpikir bahwa manusia yang tidak memfungsikan pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya, dia kal an'am. Kalau disebut, ya, saya dulu pertama belajar tentang tasbih itu, contohnya ringan, ya, bagus sekali. Al ilmu nurun, al ilmu kan nuri fil hidayati. Ada tuh tasbihnya di situ. Ketika disebut ada tuh tasbihnya untuk menjelaskan fungsi ilmu seperti cahaya itu, maka kita menjadi terbatas di dalam memberikan petunjuk. Sudah aja di situ, tidak ada bayangan-bayangan yang lain. Tapi ketika Allah tidak menyebut ada tuh tasbihnya, maka bayangan kita kal an'am itu seperti apa? Saya memberi contoh. Ada filosof. Kalau tadi dari Pakistan, izinkan ini dari Iran. Ustaz Asep ya, mohon izin ya, dari Iran. Takut nanti Ustaz Asep menyebut saya Syiah. Padahal kan saya ketua Dewan Pakar anti Syiah. Namanya Profesor Hossein Nasr. Tahun 93 beliau memberikan kuliah umum di ITB. Profesor Hossein Nasr ini. Beliau menerjemahkan dan memahami ulaika kal an'am, ba'dhum adall itu begini. Mereka sudah berhenti sebagai manusia. Begitu. Kan ulaika kal an'am artinya berhenti sebagai manusia. Kemudian beliau mengatakan begini, coba perhatikan. Matahari dari dulu sampai sekarang dengan perubahan alam semesta yang luar biasa. Sekarang itu kan manusia sudah ada yang pergi ke ruang angkasa. Dari dulu telepon yang berkabel sekarang menjadi wireless. Dulu tidak terbayang kita berbicara tanpa kabel, tuh gak terbayang. Sama sekali tidak terbayang. Yang lebih tidak terbayangnya lagi, kita berbicara dengan orang-orang yang di depan kita. Tahun 94 saya pertama kali ibadah haji, menelpon ke sini, ngantri di Mekah itu ke telepon umum. Bahkan ada juga yang aneh-aneh. Gus ngantri lila ngadon cerik nilpun nate. Jadi bakatku sedih meren. Tidak keluar kata-kata 10 menit cerik ini nanti telepon. Itu. Coba apa sekarang yang terjadi? Ada bapak ibu-ibu dari Benda tawaf. Langsung di kiam tawaf teh. Tawaf di video. Kirim WA, alhamdulillah beres 1 putaran. Kan sekarang begitu. Ya? Oh, langsung gitu. Gak tahu sadar saya kata kumaha tawafna kayak gitu. Beres 1 putaran. Semua di situ. Dulu sama sekali tidak bayang. Tapi yang namanya matahari dia tetap terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat. Dia tidak berubah menjadi bulan yang dia sudah terlalu lelah dan bosan harus senantiasa hadir di siang hari. Sekarang sekali-kali ingin matahari, tidak. Bulan dia konsisten keluar di malam hari. Meskipun manusia-manusia tidak memberikan respon atas kehadirannya, mereka tetap tidur nyenyak saja. Bulan itu sendirian. Kalaupun dibuat puisi itu oleh orang yang susah tidur aja, kemudian dia membuat puisi tentang bulan. Tapi karerek mah tarang ada mal puisi ya, gak tahu bagaimana indahnya bulan itu di malam hari, di tengah malam, apalagi pada bulan purnama, sangat indah sekali. Bagi Dul Sumbang bikin lagu Bulan Sapasi, betul ya, Pangandaran. Saya dulu ingat lagunya, sekarang tidak karena saya udah tua. Bulan Sapasi itu. Gak pernah bulan itu satu kali dia merasa lelah dan bosan keluar di siang hari, tidak. Kata Syed Hossein Nasr, hanya manusia yang dapat berhenti sebagai manusia, yaitu apabila dia telinganya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi. Ulaika kal an'am, thus they stop as human being. Mereka berhenti sebagai manusia. Tuh imajinasi seorang Hossein Nasr kan begitu. Nah, jadi surga itu, jannah itu serahkan kepada imajinasi manusia untuk kenikmatan tertinggi. Hanya saya merenungi, ternyata ya ada semacam imajinasi universal
Yang namanya hidup dengan ditemani oleh rindangnya pepohonan itu adalah ekspektasi harapan semua orang. Hidup itu harapan semua orang. Da urang ayeuna boga imah sagede kieu teh si sebenarnya malin kahayang kapaksa. Begitu kan? Inginnya memburuan nu lega. Orang Australia menyebutnya Australian Dream. Jadi Australian Dream itu orang Australia itu selalu punya itu dan mereka sudah merealisasikan. Hanya rusak sekarang banyak pemborong dari Asia. Anu asalna saimaheun orang Australia nama jadi genep. Gak ada buruan. Orang Australia itu yang namanya halaman belakang itu 500 meter paling kecil. Ketika terakhir saya sekolah S3, saya sewa rumah yang halaman belakangnya 500 meter. Jadi saya menjadi orang kaya di negeri orang. Ketika pulang, saya menjadi orang Indonesia lagi. Ya, gitu ya. Jadi orang kaya. Sehingga anak-anak saya ketika itu agak malas pulang juga. Karena di halaman belakang rumah itu ada pohon apel, ada lemon, ada pir, terus macam-macam jeruk ya. Dan kalau musimnya itu, Masya Allah, luar biasa. Dan rumputnya selalu dipelihara oleh yang punya rumah. Mereka rutin akan memotong rumput 2 minggu sekali. Jadi saya belajar itu seringkali di halaman belakang ya. Saya menikmati, bisakah saya di Indonesia menjadi sekaya seperti ini? Ternyata belum. Ternyata belum. Mereka menyebut ini Australian Dream. Australian Dream seperti itu. Nah sekarang apa namanya, the dream of Muslim itu apa? Jannah tajri min tahtihal anhar. Nah makanya Allah menyebut jannah rapat tertutup karena saking rindangnya. Jinnatun udah mirip tapi dibaca beda seetik ya. Ini jinnatun karena tersembunyi dari pandangan manusia, itulah disebut dengan jin. Ada yang tersembunyi dari pandangan manusia dan berada pada perut wanita, namanya janin. Tersembunyi kan? Baru sekarang bisa dilihat dengan USG. Baru bisa dilihat ya dengan USG. Janin kan namanya. Jadi jinnatun, janin. Orang yang tertutup akalnya namanya majnun. Jadi kata Rasul, orang gila itu bukan gila seperti pandangan orang awam, tapi mereka yang akalnya tertutup. Majnun. Tertutup apa? Jadi yang majnun saudara-saudara kita yang dia itu menerima banyak problem. Orang we kan seueur masalah moal anggeus ya pikayeuna banyak problem. Tapi dia lelah dan jebol itunya. Jadi ada koslet gitu di situ, ngagiclek lah ya, ngagiclek gitu, tertutup. Makanya kata Rasul, apabila kalian mendapati saudara-saudara seperti itu, dekatilah. Dekatilah. Jadi sebetulnya mereka ingin curhat, tak iya curhat teh mahal. Saya sendiri tidak tahan kalau mendengar curhatan orang. Oleh karena itu psikolog, psikiater dibayar mahal untuk mendengar curhat. Makanya saya angkat topi kepada ustadz yang dicurhati umatnya, terdibayar. Tapi bagus umat kita, insya Allah ustadz mah di akhirat sengaja dibayar gitu. Orang yang seperti itu, curhat itu. Makanya psikolog itu dibayar mahal. Dia kalau psikolog dicurhati tiap hari, bisa-bisa dia ikut gila. Bayangkan kan gitu. Saya punya teman bule, dokter dia. Nah itu yang anaknya itu teman saya menjadi akrab dengan keluarga itu. Katanya, Pak, ibu saya itu dokter. Kalau saya dan adik saya atau bapak sakit, marah-marah tuh ibu. Makanya kalian makan harus benar, tidur harus benar. Pusing saya di rumah sakit ketemu dengan orang sakit. Masa Anda di rumah ketemu dengan orang sakit lagi? Makanya saya mah kalau sakit gak lapor sama ibu, bukannya diobati, dimarahi katanya. Nah, jadi orang gila itu harus didekati. Dan kata Rasul, bukan itu yang majnun. Tapi kata Rasul yang al-majnun, haqqal majnun, itu adalah yang istikbar. Anu sombong teh ya.
Yaitu yang al-majnun hakol etam asli berpenyakit. Kan dia kecil tapi ingin membesarkan diri. Jadi nu sombong mah juga balon kan sebesar gini. Oleh karena itu mengapa kekuasaan di dalam Islam harus dibatasi? Sehingga terminologi hukum di dalam Islam itu salah satu namanya had, ya. Had itu. Di dalam ilmu hukum tata negara ada yang disebut dengan ajaran konstitusionalisme. Jadi yang namanya konstitusi di mana-mana antara lain membatasi kekuasaan, baik rentangnya ataupun periodanya. Makanya bangsa Indonesia sadar setelah merdeka, Pak Harto tahun 98 ya. Setelah 43 tahun merdeka, ternyata kekuasaan yang tidak dibatasi menimbulkan kesengsaraan. Akhirnya dibatasi 2 periode. Ayeuna yang tilu deh. Bagaimana ini? Kita malu sama George Washington yang bukan anggota Persis, simpatisan juga enggak ada can aya Persis naon ge. George Washington itu dia pahlawan Amerika, presiden pertama. Begitu diadakan pemilihan, dia terpilih. Periode kedua terpilih lagi. Dan dia sudah menduga yang ketiga pun akan dipilih kembali. Jika sampai 5 kali juga. Tapi kata George Washington, jangan. Begini saudara-saudara, kita ini berjuang melawan penjajah Inggris karena Amerika tidak mau jadi kerajaan. Kalau kerajaan yang berhak memimpin hanya turunan raja, kata George Washington. Maka kita pilih republik, jumhuriyah. Kalau republik mah silahkan siapa yang terpilih untuk menjadi presiden. Apa gunanya kita berjuang? Enggak, pokoknya saya 2 kali. Sejak saat itu 2 kali. Konstitusinya belum diubah. Di Amerika itu. Akhirnya semua ikut 2 kali. Tapi kemudian ada satu presiden yang luar biasa, meskipun sudah duduk di kursi roda, namanya Franklin Delano Roosevelt, kepilih ke-4 kalinya. Akhirnya mereka sadar, presiden teh jiga George Washington KB, jiga Franklin Roosevelt, jadi kita harus dibatasi. Itu hukum. Tidak ada hukum yang tidak membatasi. Hukum itu cirinya membatasi dan ada pengecualian. Hukum tanpa pengecualian bukan hukum. Hukum Allah saja pakai koma. Innama harrama alaikumul maitata waddama walhamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Koma itu. Ieu mah urang Allah lain nyeun hukum eueuh komaan. Pakai koma itu namanya exception, ya. Bukan diskriminasi kalau hukum tapi pengecualian, ya. Itu hukum tuh, itu ya. Makanya harus dibatasi kekuasaan. Makanya manusia kalau ingin nikmat dia harus tunduk kepada batasan hukum dan kita harus membuat batasan diri sendiri. Umpamanya, saya tuh makan semua juga kalau lagi nikmat, hayangna teh terus nambah. Kan istilah nate, aduh tadi nyanak sangus na seueur teuing kirang naon rencangna nyanak rencangna. Geus ieu teh, ieu rencangna seueur teuing kira-kira gitu kan heureuna. Itu manusia, ya. Akibatnya apa? Maka istilahnya you are what you eat. Anda itu tergantung dari apa yang Anda makan. Ari orang Indonesia mah upami barang tuang teh kedah raos dina baham sanaos jadi masalah dina patuangan. Nu penting rame di dia, ya. Matak seblak, nu juga utah ucing oge, dia gitu. Di seblak, saya sekarang nggak ada minat udah gitu. Ini naon gitunya, saya begitu. Geuleuh gitulah apa ya? Iya, juga utah ucing sih menurut saya. Tapi seblak terkenal, heboh tuh di mulut, tapi enggak sadar kieu kan. Nah, kalau negara yang udah benar gitu, makanan itu bagaimana si perut itu merasa bahagia gitu ya. Jadi kadang-kadang di mulut juga enak, kata mereka makan itu bukan semata-mata nafsu itu tapi juga kebutuhan. Maka mereka ada manajemennya. Saya belajar dari situ. Cukup baratnya begini,
kami Senin sampai dengan hari Jumat makan sehat. Jadi tar aya itu minyak-minyak. Saya ketipu pertama kali sekolah. Kata istri saya mah nggak usah dibekelin gitu, karena mau ada makan siang. Dipikir makan siang teh gede urangnya, ada pais lauk naon gitu. Jadi saya dari rumah nggak bawa apa-apa. Biasanya saya dibekali sama istri saya kalau ke kampus. Datang ke ruangan teh, nah itu biskuit di stroberian hiji gitu ya. Itu mana makanan anu semegna gitu kan. Sialan makan siang teh tapi sudah saya, aduh, ketipu habis-habisan. Gitu. Ya. Makanya ketawa tuh senior saya yang waktu itu bareng kuliahnya, sekarang jadi dubes di Belgia. Makanya Kang, geus lah beteng kampung mah ulah nurutan bule. Jadi dia mah kalau ke gitu bawa di sini sangu, sambal, kerupuk udang, lalap segala rupa. Diprotes sama itu. Ya Anda sih enak, tapi ini meja untuk berlima diisi oleh Anda sendiri katanya. Gitu ya. Nah, jadi si bule itu makan sehat Senin sampai dengan Jumat. Buah-buahan gitu, rebus semua. Sabtu Minggu mereka gak ada di rumah, piknik gabres naon wae eta mah. Jadi 2 poe teu sehat, 5 poe sehat. Kalau di kita gimana? Makanya mengatakan you are what you eat. Anda itu tergantung apa yang Anda makan. You are what you eat. Matak di orang masuk kadang ambeien darek ngaluarkeun kotoran Anda ge atuh dedegengna ka cida. Kenapa? Karena masukannya yang memang dia tidak bisa keluar secara sukarela, harus lewat pressure yang tidak biasanya. Nah, saya begitu 3 bulan di situ, gak ada itu desakan-desakan yang tidak perlu teh. Sukarela aja nikmat gitu. Kemudian warnanya juga mulus. Di dia mah cenderung barelang tepuguh. Aya hideungan naon kita pernah geuleuh we gitu tong berbatur nu ningali sorangan we oge nu bogana moungeun. You are what you eat. Betul kan? Itu ya. Jadi ingat batasan-batasanlah makanan. Betul tuh. Batasi. Saya mah ingat pesan Dr. Mahathir, usianya 96 tahun bapak-bapak. Nyetir sendiri. 86 di orang mah boro-boro nyetir sorangan. 86 jadi perdana menteri kan kedua kalinya. Kata beliau, saya ini kan dokter. Yang pertama, yang kedua, saya diajari sama ibu saya dari dulu kamu harus makan seperti Nabi Muhammad. Katanya, makanlah betul-betul kebutuhan untuk hidup gitu sih. Jadi tidak hidup untuk makan. Jadi sekarang saya usia seperti ini, saya makan sampai saya bisa bergerak, gitu. Sampai saya bisa bergerak. Dan saya tidak menjadikan perut saya buncit. Waktu saya marahi tuh anak-anak baru usia 40 tahun, perutnya udah gak jelas mana perut mana bujur senang gitu ya. Jadi itu bisa dibedakan ya Mang ya, antara perut depan dan perut belakang. Itu kata Mahathir. Apa itu? Lihat saya. Memang langsing kan beliau? Langsing. Waduh malu saya. Makanya saya kan jadi goes ada saya. Jadi saya berat badan saya tidak boleh lebih dari kalau ukuran maksimal saya 63 terus di bawah. Kemarin di Lembang saya coba naik gitu, mau ngelirek lompat bisa oge. Kayaknya ada harapan untuk bisa hidup 80 tahun nih kalau begini gitu ya. Batasan apapun. Dan Allah itu sudah memberikan indikasi kepada kita. Bagi mereka yang usia 50 tahun ke atas, teu kudu dihudangkeun gitu. Kalau udah jam 4 gitu teh gak enak kita tidur. Kecuali kalau betul-betul capek gitu ya. Saya kalau udah bepergian baru itu. Tapi kalau itu jam 3 teh udah gak perlu pakai alarm. Kalau yang segera kita tidak sadar bahwa batasan itu semakin itu nanti semakin tua, cukup 2 jam tidur. Ada seorang ahli THT kenamaan di Bandung, beliau prakteknya sampai jam 2 tidur 2 jam, jam 5 udah ngoperasi lagi. Saya bilang, Prof, kok bisa sehat? Pak Hatip, kan kita ini bahagia apabila berada pada keterbatasan. Saya udah dibatasi, tapi 2 jam itu saya tidur berkualitas. Jadi
blek gitu. Rasanya seperti 6 jam. Tapi tidur yang berkualitas, genep jam ngagoler, gulung gusik itu rasanya 3 menit. Nah ini profesor ini, ahli THT terkenal. Bahkan saking, bukan jatuhkan tapi bager. Namun ayah udah berobat, tegadu artos, lain kudu mayar, dibere. Beliau itu jam 2 baru beres. Tidur, jam 4 bangun. Suami istri, jam 5 udah operasi. Yang satu dokter mata, yang satu THT. Tapi bager adanya, kok Allah teh eta mah penghasilanana duaan, sapoe ya mah sapoe 160 juta. Itu sareng usaha dasep bentan salit kan? 110 juta. Masa kata beliau gini, kan bager gitu. Masihan dinuakeun bapak sareng ibu sing nanti ageng rezeki ulah ngadoakeun rezeki, ngadoakeun sehat we. Lieur bapak sareng ibu mah seuting artos teh. Mung eta mah didoakeun loba duit. Lamun di dia hoyong doakeun teh, ulah ngadoakeun seueur artos, ulah atos we cekap. Didoakeun sehat we. Mau pilih yang mana tuh? Enak sekali kan? Terbatas 2 jam tapi berkualitas. Nah, manusia itu adalah makhluk yang diberi elemen-elemen, unsur-unsur sifat ilahiyah, unsur-unsurnya, maka tidak maha. Oleh karena itu kata Iqbal, manusia yang ingin menggapai kemuliaan bukan memaksimalkan aspek-aspek fisik, harta, kemudian kegagahan fisik, semuanya akan decline. Yang fisik mah, tubuh kita akan decline, digerogoti oleh penyakit. Kalaupun tidak ada penyakit, satu yang akan hinggap penyakit tua. Tidak ada obatnya kecuali kematian. Penyakit tua. Makanya kalau ada orang tua tanpa penyakit meninggal dunia, naon panyawatna atau sepuh, itu aja. Lain situ. Nah, yang ingin menggapai kemuliaan adalah kita harus memaksimalkan sifat-sifat ilahiyah yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah itu alimun, maha berilmu, manusia diberi ilmu. Maksimalkanlah ilmu yang dianugerahkan kepada kita. Ilmu disebut ilmu apabila bermanfaat untuk yang lain. Kalau tidak bermanfaat yang lain, itu mah bukan ilmu. Sehingga yang menjadi jariah itu al ilmu yuntafa'u bih. Makanya filosof mengatakan begini, ini ada filosof kembar ya, tapi tidak ada kaitannya dengan band, hanya namanya saja dekat, yaitu Ariel Duran sama Will Duran. Bukan Duran Durian ya, Duran. Situ dulu ada grup band Duran Duran. Kata kedua beliau itu, every knowledge begins with its philosophy and ends to the art. Setiap ilmu akan bermula dari filsafatnya dan berakhir art. Art dalam artian seni, bukan seni pertunjukan, tapi yang artinya disebut seni apabila dinikmati seni. Jadi nonton seni mah seperti Sim Kuring ini sebagai pengagum fans berat Rhoma Irama ya, karena beliau berasal dari Tasik. Saya pikir di sini juga sama, tapi suka malu-malu kalau disebut pencinta dangdut. Kalau saya mah enggak ya. Dulu waktu SMA sama temen diajar fisika, cek simling teh stel Oma Irama sok nyerep balik ngadeng dangdut mah gitu ya. Nah, itu bisa dinikmati. Jadi art di sini adalah ilmu yang orang mendapat manfaat di situ. Umpamanya belajar ilmu kedokteran, filosofinya apa? Bukan soal nyuntik kan, tapi bagaimana menyembuhkan kan begitu. Saya umpamanya belajar katakanlah matematika, itu bukan belajar hitung menghitung filosofinya, tapi logika, logik dari matematika itu. Makanya orang yang belajar matematika tapi ngapalkan rumus Pitagoras belegung terus BK itu. Tapi logika. Makanya yang benar-benar dari matematika mah dia untuk sampai kepada 4 itu bisa banyak jalan ya, logiknya gitu, logiknya. Ngerti itu logiknya. Artsnya di matematika sekarang apa yang terjadi? Ini HP nih. Ini ada WA segala macam gitu. Ini basicnya dari algoritma. Algoritma. Sehingga tepat corokan nomor yang di sini. Satu saja itu salah, gak nyambung.
matak nu asup surga teh angka cek simkuring da urang mah barohong wae lah atuh sahuruf mah cincai, tapi yang lain itu tidak. Ini algoritma itu dari mana? Dari Al-Khawarizm, ilmuwan muslim, bermanfaat luar biasa. Orang mengatakan kalau tidak ada algoritma tidak akan lahir ini. Kan ada sebut dengan IP address di sini, internet protokol. Ya, karena internet itu seperti jalan umum, semua orang bebas di situ. Jadi kalau saya punya nomor WA seperti ini, kalau dibuka email account saya itu angka-angka. Tapi kalau ngapalin angka kan susah, makanya algoritma. And end into the arts. Manusia yang kemudian dia memaksimalkan anugerah sifat-sifat ilahiyahnya, maka akan melahirkan ilmu memberikan manfaat. Itulah yang akan menjulang namanya mulia terus ya. Alpha Edison, Al-Khawarizm, Ibnu Sina dan lain sebagainya dikenang di situ. Betul kan? Kalau jadi penguasa kebanyakan justru dikenangnya keburukannya, karena kekuasaan itu jarang yang digunakan dengan baik. Akan tetapi ilmuwan itu seperti para nabi, ketika masih hidup dia dimusuhi karena menyampaikan kebenaran. Jarang nabi yang ketika hidup tidak dimusuhi, baru setelah beliau-beliau itu wafat dunia menangisi. Itulah para nabi, itulah para ilmuwan. Dia harus mempertanggungjawabkan temuan-temuannya. Singkat kata, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan berhenti sebagai manusia dalam konsepsi Islam apabila kita tidak memaksimalkan sifat-sifat ilahiyah yang ada di dalam diri kita. Jangan menggapai kemuliaan dengan bermodalkan aspek-aspek fisik, karena itu akan decline nilainya. Ya. Baheula ganteng teh ayeuna mah pikarunyaeun, baheula geulis teh ayeuna mah aduh begitu ningali ge langsung bersin gitu kan. Gitu ya. Baheula bro. Ada ya. Saya pernah reuni di SMA udah lama saya dari mulai lulus tahun 84. Ketemu lagi tahun 2016. Ketemu berapa tahun? Saya kan ketua OSIS tuh, udah ngerariung. Saya bilang rugi, saya gak mau lagi datang ke reuni. Kaget oke, saya marah tuh. Kenapa Kang? Rugi, saya bilang. Geningan papanggih teh jeung nini hungkul. Karena gambaran saya kan belum pernah ketemu, jadi kagamor si eta teh baheula make rok gitu kan. Oh ya kinyis-kinyis lah gitu, ya mararanis. Ayeuna casingna geus ganti. Wih. Nah, itu mah nu langsing. Ngecek orang lama laham katir hungkul gitu ya. Rugi sih. Untung aya nu paling teroge urang ge rugi aing papanggih jeung aki-aki unggul cenah gitu ya. Nah, itulah apa yang dibanggakan. Padahal masih kebayang saya pakai seragam apa ya? Abu gitu. Aduh, langsing gitu ya. Eueuh lah cek saya teh naon ieu teh CLBK teh ya. Naon embung ya ini unggul. Itulah kalau fisik ya. Barangkali Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Kata akhirnya, maksimalkan anugerah sifat-sifat ilahiyah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menggapai kemuliaan kita sebagai manusia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor telepon ke Ustaz dan para sebagai tausiahna mudah-mudahan layak guna sedaya manfaatkan. Alhamdulillah pengawasan di kalau berkah pada saya dibuka saya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.